Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Febrianti dengan NIM 422220102 dari Robotika Pagi. Baik, di sini saya mengerjakan tugas timer dan counter dari mata kuliah PLC atau Program Logic Controller RM403, yaitu membuat sebuah video yang menjelaskan prinsip kerja dan beberapa fungsi timer dan counter berikut ini, yaitu yang pertama ton, yang kedua top, yang ketiga TP, yang keempat CPU, yang kelima CTD, dan yang terakhir CTID. Pertama, saya akan membuka software mesin SQL terlebih dahulu. Ini merupakan program yang telah saya buat, yaitu ada ton, ada top, ada TP. Ton itu merupakan timer on delay, top itu timer off delay, dan TP yaitu timer pause. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ton terlebih dahulu. Saya menjelaskan tentang timer. Timer adalah komponen yang digunakan untuk mengatur waktu dalam aplikasi otomatisasi listrik. Fungsi utamanya yaitu mengatur delay atau waktu tertentu sebelum sinyal keluaran PLC berubah, memungkinkan kontrol yang lebih tepat dalam proses produksi. Kemudian timer terbagi menjadi tiga, yaitu ada ton, top, dan TP. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ton terlebih dahulu. Ton merupakan timer on delay yang digunakan untuk menghasilkan delay pada aktuasi atau pemutusan output setelah sinyal input telah aktif atau on selama waktu tertentu. Ton ini akan diaktifkan saat sinyal input menjadi on atau true. Output yang terkait akan tetap off selama waktu delay yang telah ditentukan. Setelah waktu delay berakhir, output akan menjadi on dan tetap seperti itu sampai sinyal input off. Ton ini ada IN, ada PT, ada Q, ada ET. IN ini merupakan input, PT ini merupakan untuk mengatur durasi waktu pindah, Q ini output, ET ini merupakan nilai timer saat ini. Pertama, saya akan menjalankan simulasinya. Ketika nilai input satunya ini diberi nilai true, maka timer yang ET ini akan menghitung timer yang dari BT, kemudian lampu akan hidup, lampu akan menyala. Dan ketika input satu ini diberi nilai false, maka lampu akan otomatis bernilai false juga atau lampu akan mati. Itu merupakan fungsi dari ton ini, yaitu timer on delay. Kemudian saya akan hentikan dulu. Kemudian untuk top ini itu saya menjelaskan tentang top atau timer of delay. Itu adalah kebalikan dari ton. Digunakan untuk membuat delay sebelum output off setelah sinyal input menjadi on. Timer top akan diaktifkan saat sinyal input off atau output akan tetap on selama waktu delay yang telah ditentukan. Setelah waktu delay berakhir, output akan menjadi off. Ketika input true, di sini saya akan membuat ketika input true, input 2 ini nilainya true, maka lampu 2 akan langsung otomatis terhubung atau otomatis true. Fungsi top ini akan memberikan delay ketika input diberi nilai false. Maka input ini saya akan beri nilai false. Ini akan menghitung waktu yang ada di PT, kemudian lampu akan otomatis mati. Saya akan lanjut pada fungsi TP. TP ini menghasilkan full
pulsa dengan lebar waktu tertentu. Yaitu prinsip kerjanya, TP akan diaktifkan ketika input menghasilkan kondisi yang berubah dari off ke on atau dari false ke true. Kemudian output akan bisa selama waktu yang telah ditentukan di PT. Kemudian setelah waktu TS, di sini selama 4 detik, saya membuat waktu TS ini, waktu PT ini 4 detik. Sudah berlalu, lampu akan mati. Walaupun input masih bernilai true, lampu tetap akan mati, dan ketika input bernilai false juga, lampu akan tetap mati. Nah, di sini saya akan membuat input 3 ini memberi nilai true. Lampu akan otomatis terhubung, dan ketika TT ini sudah menghitung waktu dari PT ini, yaitu 4 second, maka lampu akan otomatis mati walaupun inputnya masih bernilai true. Dan apabila input diberi nilai false juga, maka lampu akan tetap mati juga. Nah, jadi perbedaan dari tone, top, dan TP ini, jika tone itu inputnya bernilai true, maka ET akan menghitung nilai PT yaitu 3 second, kemudian setelah 3 second maka lampu akan bernilai true juga. Kalau top itu kebalikan dari tone, ketika inputnya bernilai true maka lampu akan otomatis terhubung yaitu nilai true, dan ketika inputnya nilainya false maka ET akan menghitung nilai waktu di PT. Kemudian setelah itu, setelah ET membaca nilai yang dari PT, lampu akan mati. Dan TP ini ketika input diberi nilai true maka lampu akan otomatis juga true, dan ketika ketika ET ini menghitung waktu yang ada di PT setelah 4 second, maka lampu akan mati walaupun inputnya masih true. Baik, saya akan melanjutkan pada program untuk counter. Baik, di sini saya akan melanjutkannya dengan fungsi counter. Counter adalah sebuah instruksi yang berguna untuk menghitung naik atau jumlah digit hingga mencapai batas, dan ketika batasan tercapai ini dapat mengontrol output. Peran counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Urutan berurutan ini bisa dalam urutan naik atau turun. Jadi counter ini dibagi menjadi 3, yaitu ada CTU, CTD, dan CTUD. CTU ini merupakan counter up, dan CTD merupakan counter down, dan CTUD merupakan counter up down. Saya akan menjelaskan tentang CTU terlebih dahulu. Di CTU ini digunakan untuk menaikkan satu nilai pada keluaran CP. Ketika kondisi sinyal pada masukan CU berubah dari false menjadi true, maka instruksi CTU ini akan diaktifkan dan nilai pencacah akan dinaikkan 1. Nilai counter akan dinaikkan setiap kali terdeteksi sinyal true hingga nilai counter mencapai nilai maksimalnya. Saat counter mencapai nilai maksimal, kondisi sinyal pada masukan CU tidak lagi berpengaruh pada counter. Jadi ada CU ini buat input, reset ini merupakan input, PV ini merupakan output yang nilainya yang ditentukan untuk meter Q, ini merupakan output, CV ini merupakan output. Saya akan menjelaskan cara kerjanya. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan simulasi. Nah, ketika inputnya itu diberi true, input satu ini diberi true, maka kita ini saya sebelumnya sudah mencobanya. Ketika inputnya kita reset dulu terlebih dahulu, mulai resetnya kita bikin true, maka CV di sini akan menjadi 0. Nah, ketika input diberi nilai true, sebelumnya resetnya akan saya pause terlebih dahulu.
Nah, ketika input diberi nilai true di sini, maka CV akan menghitung nilainya 1. Kemudian jika nilai true juga diberikan sebanyak 5 kali, maka terhitung 2. Hitung 3. Ketika ini diberi lagi, hingga CV-nya terhitung 5. Jika CV sudah terhitung 5, maka otomatis lampu atau nilai outputnya akan bernilai true. Untuk membuat CV-nya menjadi 0 kembali, kita ubah resetnya menjadi nilai true. Sebelumnya nilai input ini di file terlebih dahulu, kemudian resetnya akan diubah menjadi true. Maka CV nilainya akan menjadi 0 kembali dan lampu akan mati atau outputnya akan bernilai false. Kemudian saya akan melanjutkan pada fungsi CTD, yaitu countdown. Jadi countdown digunakan untuk mengurangi satu nilai pada output CV. Ketika kondisi sinyal pada input CV berubah dari false menjadi true, maka instruksi akan diaktifkan dan nilai pencatat CV akan dikurangi 1. Nilai counter akan dikurangi setiap kali terdeteksi sinyal true pada input CV, hingga nilai counter mencapai nilai minimumnya. Saat counter mencapai nilai minimum, kondisi sinyal pada input CV tidak lagi berpengaruh pada counter. Jadi, load itu, ini di sini ada fungsi load, merupakan kebalikan dari reset. Jika reset ketika nilainya true, maka hasilnya akan menjadi 0. Jika reset nilainya diberi true, maka hasilnya akan menjadi 0. Sedangkan load ketika nilainya true, maka CU-nya, CV-nya akan berubah menjadi 4 sesuai dengan nilai CV yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjalankan simulasinya agar lebih jelas lagi. Ketika nilai loadnya menjadi true, ketika nilai loadnya true, maka nilai CV-nya akan mengikuti nilai CV yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini saya akan mengubah nilainya menjadi false lagi. Nah, ketika nilai inputnya, di sini saya akan membuat nilai inputnya jadi nilainya true. Maka nilai CV-nya ini akan berkurang 1, yaitu kebalikan dari nilai CTU. Dan saya akan pause lagi sampai nilainya itu merupakan berkurang hingga maksimum, maka menjadi 3, dan saya
akan jadi 2. Saya suruh kembali. Nilai CV menjadi 1. Kemudian saya suruh kembali, maka nilai CV akan menjadi 0. Kemudian lampu nilainya akan true atau lampu akan hidup. Itu merupakan fungsi dari CTD ini. Baik, di sini saya melanjutkan tentang counter up down. Jadi CTUD itu digunakan untuk menaikkan atau mengurangi nilai output CV. Jika kondisi pada input CU berubah dari false menjadi true, maka nilai counter ditambahkan 1 dan disimpan pada CV. Maka sebaliknya, jika kondisi pada input CT berubah dari false menjadi true, maka nilai counter saat ini pada CV dikurangi 1. Dan jika pada satu siklus program terjadi sinyal true pada CU dan CD, maka nilai output CV tidak akan berubah. Jadi di sini input CTU ini digunakan untuk CU. Jadi CV itu untuk menghitung nilai true yang telah diberikan untuk input counter up dan akan menambah 1, jika input counter down akan berkurang 1. Jika input CTU diberi nilai true, input CTU diberi true, maka output CV bertambah 1. Kemudian setiap input ditambahkan nilai CV akan terus bertambah juga. Jika true, saya akan coba di sini mensimulasikan. Nah, jika input CTU ini diberikan nilai true, maka CV ini akan bernilai 1. Dan jika diberikan nilai true 1 kali lagi, maka CV ini akan bernilai 2. Kemudian input CTD ini, jika diberi nilai true, maka output CV mengurangi nilainya 1. Ini saya akan ubah ke false terlebih dahulu. Jika input CTD ini, kita cari input CTD ini bernilai true, maka CV akan mengurangi nilainya menjadi 1, berkurang 1, jadi dari 2 menjadi 1. Nah, dari output CV nilainya 1 ini, ketika diberi reset, ini kita ke false terlebih dahulu, kemudian pada reset CTU kita nilainya true, maka nilai CV-nya akan 0 dan akan kembali karena berkurang, akan kembali ke awal. Nah, jika reset CTU-nya itu nilainya true, maka nilai QD-nya atau output CTD-nya itu juga true. Nah, di sini saya akan meresetnya menjadi false lagi. Dan ketika load CTD diberi nilainya true, maka output CV dari nilai 0 menjadi nilai yang sesuai pada PV CTUD, yaitu 5. Maka saya coba saya coba nilai load CTD-nya ini menjadi true. Nah, maka nilai CV-nya ini akan mengikuti nilai PV CTUD yang telah dibuat setelahnya. Maka nilai QD-nya atau output CTD-nya akan bernilai false dan nilai QU-nya atau output CU-nya akan bernilai true. Maka lampunya akan hidup. Nah, jadi perbedaannya itu kalau nilai CTU ini ketika di sini saya akan false terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 1 ini, jika CTU ini itu ketika nilai inputnya itu diberi nilai true sebanyak 5 kali, maka CV-nya akan sebanyak 5.
Misal saya memberikan contoh seperti itu. Nah, jika nilai resetnya diberi nilai true, maka nilai CP akan kembali ke nilai 0. Dan ini merupakan kebalikan dari nilai CTU. Ketika inputnya diberi nilai load diberi true, maka nilai load akan mengikuti nilai CP ini, sehingga nilai CP akan mengikuti nilai PP, yaitu 5. Nah, ketika inputnya diberi nilai true, maka nilai CP ini akan berkurang 1. Misalnya contoh dari 5, 4, 3, 2, 1 hingga 0. Ketika nilai CP hingga 0, maka output lampu ini akan bernilai true dan lampu akan hidup. Nah, ketika CTUD ini merupakan gabungan dari CTU dan CTD itu. Ketika input diberi nilai true, maka CP akan mengikuti. Misalnya true-nya 1, maka 1. Misalnya true-nya 2 kali, maka di sini 2. Dan ketika input CTD ini, ketika nilai input CTD diberi true, maka dari nilai CP dari 2 bisa menjadi 1 karena mengurangi nilainya 1. Dan ketika reset CTU ini, misalnya nilainya dari 1, ketika nilai reset CTU diberi true, maka nilai CP akan 0. Dan ketika load CTD ini, ketika CTD diberi nilai true, maka CP ini akan mengikuti nilai dari PV CTUD yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jika nilainya seperti ini, jika ini diberi nilai true, maka nilai QU-nya, output U-nya akan bernilai true atau lampunya akan hidup. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang berbelit. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.